Terus apa lagi? Kayak saya lewat. Oh, jadi sepatu ya. Fala mudhillalah wa may yudlilhu wala hadiyalah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Peninggalannya Ibu yang Suyudono itu juga dijual. Mohon izin ayah dan bunda, saya hadir bersama mewakili majelis sekolah Bin Amal untuk menjadi moderator pada acara seminar para nikah pada hari ini. Apa kabar ayah bunda? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sungguh menjadi sebuah kebahagiaan bagi saya bisa hadir di antara ayah bunda yang selalu mau untuk berubah menjadi lebih baik untuk anak-anaknya. Ada orang tua yang peduli dan terlibat dalam pengasuhan anak. Ada barbershop juga toh. Pendidikan anak laki-laki bukan hanya soal fisik, tapi juga bagaimana ia memaknai sebagai laki-laki sejati. Di mana seksualitas itu soal identitas, tanggung jawab dan cara mengekspresikan dirinya dengan cara yang mulia, bukan hanya umum masih baru ujian akhir karena dia cuti toh karena menikah melahirkan ya, cuti setahun. Sebelumnya saya ingin mengucapkan barakallahu fikum para ayah yang sudah S2-nya ITS kan, ya itu ta'arufnya cuma seminggu tok itu. Bapaknya teman saya dosen di tapi masih bukan mau ITS duduk melingkar Surabaya bersama untuk sama-sama belajar. Dosen di Bagaimana alumni sudah ITS meninggikan orang-orang yang berilmu ketemu di Bandung saat itu ngobrol-ngobrol. Maka marilah kita bertepuk tangan untuk para ayah yang hadir pada pagi hari Alhamdulillah ini. hafid juga. Karena biasanya kalau kami ingin mengadakan seminar parenting ya memang yang paling lebih banyak hadir bundanya, tapi ini para ayah. Nah, untuk sekadar ice breaking sebelum kita memulai agar lebih semangat, mohon ayah, saya ibu, titip sama kita suaminya, angkat tangan kita ke atas, dia hafid. tangan kanan. Ya, lambaikan tangannya. Alhamdulillah, berarti artinya semua kan sehat ya, saraf-sarafnya juga sehat gitu, semua, mengalir dengan lancar. Letakkan di kan sudah yang lancar 8, yang 2 belum bahu lancar. teman ayah sebelahnya atau ya, ibu. 10 tapi yang 2 lah nggak Ya. lancar. Kita tepuk-tepuk bahunya. Boleh mendekat ya, atau maju mungkin ya biar siapa lebih dulu yang lebih PKS itu dulu siapa? Dulu Pak. Ya, tepuk tangannya. Silakan perkenalkan diri. Gitu, Bapak, nama saya Saras misalnya. Silakan. Hasna dulu perkenalkan diri Pak, nama saya. Yang perkenalkan. Yang bedakan itu sendiri Ari. Siapa tahu di sini malah jadi ajang reuni loh. Ternyata dapat 5 dari Husnul karena syaratnya kan 5. Gitu ya. Nah, terus Pak siapa ada di misalnya Pak Abu, ya, Pak Tora, lah itu, nanti kalau saya ngantuk tolong saya dibangunkan. Yuk, ditepuk. Ya, udah sambil lagi kuliah ke sana, Pak, nanti kalau saya ngantuk, Bu, kalau saya ngantuk tolong ya saya dibangunkan atau tapi kan dibangunkan. harusnya karena sakit ya. Tepuk tangan lagi, ayo Bunda. Ya, Bapak Ibu, ayah bunda yang dimuliakan Allah, izinkan saya membacakan kurikulum vitae dari pembicara kita pada pagi hari ini dengan nama lengkap Profesor Dr. Ahmad Zulfa Juniarto, MSI Med, MMR, Spesialis Androlog, Subspesialis Fertilitas, dan PhD. Pendidikan beliau dari tahun 90 sampai 96, pendidikan dokter di Undip. 2004 magister biomedis masuknya sebulan. 2014 pendidikan PhD di Erasmus MC Rotterdam Netherlands. Di Solo 2017 sampai 2019 magister manajemen rumah sakit Universitas Muhammadiyah Jakarta dan 2019 menjadi konsultan fertilitas. Bukan karantina hafid. Pengalaman bekerja 2009 sampai 2013 beliau adalah ketua SMF Biologi Klinik FK Undip. 2019 sampai dengan sekarang Chief Editor Jurnal CBTR, 2024 sampai sekarang Wakil Ketua Bidang Pengabdian LPPM Organisasi Universitas Diponegoro. Dan dari pengalaman organisasinya beliau dari 97 sampai sekarang Ikatan Dokter Indonesia, lalu 2006 sampai sekarang Persatuan Spesialis Andrologi Indonesia, dan 2006 sampai sekarang Asosiasi Seksologi Indonesia, dan 2019 sampai sekarang Ketua Persandi Wilayah 3 Jawa Tengah DIY. Tapi nggak aktif kok. Jadi beliau adalah orang yang tepat untuk kita bisa menimba ilmu bagaimana peran seksualitas, membangun seksualitas
pada anak-anak di usia dini, bagaimana memisahkan sesuai gendernya atau tarbiyah jinsiah sehingga akan berdampak pada kedewasaannya nanti, di mana di luar sana tidak jauh dari kita, bahkan di sekitar kita sudah banyak kasus penyalahgunaan seksual dan itu dialami oleh anak usia dini, bahkan dari TK dan SD. Tentu saja kita sebagai orang tua tergerak untuk berperan agar tidak menjadi bagian dari benang ruwet dalam lewat medis, lewat kedokteran. Gender itu sudah bukan nggak diatur. Prof. Sulfa. Kami dan di medis itu dianggap normal. Apakah ada yang mau jadi gay, mau jadi jenengan baca di DSM 5. Mau disampaikan dulu atau langsung diskusi, Prof? Materi dulu, nggih. Oh, nggih. Okay. Oke, waktu dan tempat kami persilahkan, Prof. Siap, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini, nggih. Alhamdulillah, setelah sekian lama saya nggak masuk ke sini lagi. Anak saya betul seangkatan sama putra kedua ketua yayasannya ya, dan beliau tumbuh bersama di Suyudono gitu. Jadi kenapa saya nyekolahkan ke sini ya pengaruh beliau. Dan kenapa saya manut, saya mencarikan anak sekolah saat itu ya tidak mencari fasilitas Bapak Ibu ya. Saya mencari siapa yang didik gitu. Gitu. Kalau fasilitas kita banyak kalahnya kok, adu duit kok ya. Kan adu duit gitu. Padahal ilmu tidak adu duit. Semakin rekoso malah semakin pintar yang berkembang otaknya. Bukan IT-nya gitu ya. Saat itu tahun 2002. Bina Amal berdiri 2000. Nah, anak saya yang sekarang ya insya Allah jadi spesialis anestesi ya. Dan dulu isinya di sini teman-teman sejawat, banyak anaknya dokter, residen gitu. Sekarang masih enggak ya? Ada nggak yang teman sejawat di sini? Enggak. Banyak dulu karena kita di Karyadi, anak-anaknya sekalian dititipkan di Bina Amal gitu. Jadi dulu banyak. Ya alhamdulillah. Saya alumni di sini. Alumni ini maksudnya alumni wali murid. Mungkin ya 20 tahun yang lalu ya saya duduk seperti panjenengan sekarang. Yang ngomong-ngomong ya Pak Waimin yang sekarang di Smith ya. Ya alhamdulillah. Slide-nya ada nggak ya? Nggak ada ya? Iya, oke. Monggo. Ayahku teman baikku gitu ya. Ya itu tadi, memilih sekolah saya nggak pernah melihat fasilitas itu menjadi prioritas. Oke, karena semakin kita manjakan anak dengan fasilitas, semakin dia tidak berkembang. Gitu. Tapi dia bisa menggunakan fasilitas itu. Dan bagaimana kita mendidik itu banyak, rata-rata orang Indonesia itu termasuk bagian pendidikannya itu gampang. Sebenarnya anak saya itu sekolah atau SD, lulus SD harus pinter apa toh? Jenengan cita-citanya anak jenengan lulus SD bisa apa, Pak? Bingung kan? Lulus SMP bisa apa? Bedanya dengan lulus SD apa, Pak? Lulus SMA bisa apa, Pak? Bingung nggih? Bingung. Makanya dunia pendidikan Indonesia itu banyak kebingungan. Kenapa banyak bingung? Terlihat dari tas yang dibawa anak-anak kita, Pak. Luwih abot tasnya daripada berat badannya gitu, Pak. Nggih ta? Nggih. Jenengan geser sedikit, nggak usah jauh-jauh. Singapura, Malaysia, ada yang pernah ke sana, Pak? Pernah nggak lihat anak SD bawanya banyak? Enggak, Pak. Mboten. Enteng-entengan, Pak. Pelajarannya telutak. Nah, tapi kita nggak ngikutin kurikulum Indonesia nanti nggak lulus, ya kan? Tapi ini perlu dicermati. Anak-anak kita itu luar biasa terbebani kurikulum, Pak. Nggak usah gitu, jadi dokter aja bingung. Saya kan dosen, nggih. Mau kuliah di kedokteran, lulus dokter itu harus pinter apa tuh? Dokter penyakit dalam bilang pinter ini, dokter anak pinter ini, pinter ini, pinter. Akhirnya jadi spesialis umum, mumet, Pak. Durung lulus wis bodak, Pak. Loh iya, inilah sistem pendidikan kita yang notabene. Nah,
Tapi kalau nggak ngikutin itu, ya nggak lulus di Indonesia, harus sekolahnya ke luar negeri gitu ya. Nah makanya kita perlu dampingi Pak. Bapak ini ku sing mengenalkan dunia kan ya. Ibu mengenalkan akhlak, ibu mengenalkan tentang norma, budi dan sebagainya. Bapak membuka dunia, gitu? Membuka dunia. Lah kalau bapaknya tidak terbuka akan dunia, lah gimana kita akan ngomong kepada anak kita? Padahal kalau anak kita sudah pinter gadget, tanya ChatGPT aja IQ-nya 3000 itu Pak. Gitu? Mboten saya tanglet jenengan lho niku. Tanya aja, nggak usah ChatGPT, di WA ada sudah Meta AI. Dikasih tugas Pak Tora, jawab di Meta AI setengah menit kelar Pak. Gitu? Nah terus kita gimana ini? Nah ya kita buka pandangan dunia. Ini saya ular-ularnya agak panjang dulu gitu. Ketika anak saya tumbuh, saya pergi sekolah dan agak lama, 10 tahun saya di Belanda. Tapi bolak-balik karena anak saya masih sekolah gitu ya, 3 bulan balik, 3 bulan balik gitu. Sampai 10 tahun ngambil S2-nya, S3-nya, spesialisnya gitu ya. Pulang, anak saya udah gede. Nah itu yang ketinggalan. Tetapi saya yang pelajari dari sana, pendidikan luar negeri untuk anak SD dan TK luar biasa Pak. Jarang kita lihat anak-anak luar negeri itu minder, nggih. Kalau saya juga ngajar di sana Pak, ngajar di Erasmus Medical Center Rotterdam, ngajar. Pelajaran baru 5 menit yang tanya banyak Pak. Kalau Pak Tora ngajar dari jam 7 sampai jam 9 selesai, yang tanya mungkin nggak ada Pak. Nggih. Iya kayak otot saya jadi guru. Kon takokku dikongkol terus, ayo dong tanya gitu. Kalau di sana belum selesai kuliah itu tanya dulu, nggak tahu tanya dulu. Wah itu. Nah ini budaya, ini kan karakter ya. Ini kan karakter. Dan kita kalau melihat bule, kalau kita melihat bule itu wah modern, wah pinter gitu nggih. Lah makanya saya pernah seminar datang sama bule 2 Pak. Yang disambut bulenya Pak, padahal bule itu sekretaris saya Pak. Pembicaranya ini karena orang Indonesia masih melihat morfologi gitu ya. Wah bulenya yang dihormati gitu. Salaman dengan saya selesai, ininya yang ngajak ngobrol terus Pak. Waduh ya nggak apa-apa, kita perbaiki. Anak kita jangan begitu, kita bolehlah begitu ya. Wong dia itu datang istilahnya bantu saya, malah dia yang lebih diitukan. Bukan masalah penghormatannya, tetapi masalah melihatnya gitu. Slide. Nah kita kebetulan saya itu studinya gender Pak. Studinya gender di negara yang bebas sana gitu. Sebenarnya awalnya bukan gender Pak. Studi saya itu tentang fertilitas, molekuler biologi reproduksi, molekuler reproduksi, tentang hal-hal yang berhubungan dengan gen-gen untuk reproduksi, tapi kemudian berkembang ke arah gender. Nah ini yang kemudian menggeser kami untuk mengamati anak ini, mengamati anak. Pola asuh ini harus kita bentuk nggih. Jangan kuno. Jangan kuno, kita sendiri harus membuka diri Pak. Harus modern. Minimal pola pikir kita untuk bisa menentukan pola asuh. Bapak niki jangan sampai hanya menjadi ATM-nya anak-anak aja. Bu, putrane butuh apa? Lah engko ditukokke, nek tuku bareng bar kuwi bar gitu. Gitu. Kita itu kadang-kadang sibuk jadi ATM-nya keluarga. Padahal ya bukan hanya itu yang dibutuhkan. Bukan hanya itu yang dibutuhkan. Tapi kita justru menyediakan diri hanya sebagai ATM gitu. Kita cari nafkah, memenuhi kebutuhan, yaitu mulia. Tetapi jangan sampai hari-hari kita dipenuhi dengan itu gitu. Dipenuhi dengan itu. Karena ayah itu bukan pencari nafkah saja, tetapi dia punya figur ya. Figur.
Sehingga kalau anak melihat figur, anak usia SD itu melihatnya ayahnya loh. Oke, bagaimana bersikap, bagaimana dia berpikir, melihatnya kan ayahnya, Pak. Sama juga dulu saya mencari sekolah, yang dilihat pasti figur gurunya. Saya nggak mencari begitu banyak fasilitas karena barusan kan Bina Amal baru berdiri. Kalau dari sisi fasilitas ya minim. Sementara Semarang banyak sekali sekolah dengan fasilitas yang baik. Tapi melihat ya figur yang dilihat siapa gitu. Nah itulah makanya memilih gitu. Anak saya tiga-tiganya alumni SD Bina Amal gitu. Ya bukan promosi, tapi promosi juga nggak apa-apa deh ya. Betul, kita nggak usah tertipu dengan banyaknya fasilitas. Malah kita nggak bisa ngejar anak kita itu. Dia akan tenggelam dalam gelombang yang kita sendiri nggak akan bisa mengejarnya. Slide Pak. Nggih, lah ini masalahnya pada anak itu apa tuh bully ya. Sekarang itu anak generasi kita sidik-sidik bully. Zaman kita yang umurnya 50 ke atas ada nggak ya? Wonten nggih? Wonten nggih, mestine wonten. Itu kalau zaman SD kita kan dipupur karo penghapus itu biasa ya Pak ya, atau ditabok lo biasa jabak sekarang gitu. Yang takut gurunya gitu, yang takut gurunya. Ini nggak sehat, ini nggak sehat. Jadi definisi bullying ini nggak sehat. Ada memang bullying betul, tapi ada yang setengah bully tapi dianggap bully gitu nggih. Jadi kita ini bahkan sampai kuliah sekarang ini pertemuan wali murid itu intens loh Pak, nggak cuma SD. Saya majelis sekolah di SMA 3 karena saya alumni SMA 3. Saya juga majelis sekolah di kedokteran yang dulunya nggak ada Pak. Mahasiswa kedokteran itu kuliah di dalam mahasiswa, di luar orang tuanya Pak. Mahasiswa loh niku, entah bapaknya entah ibunya. Nah ini kan kalau ada apa-apa yang WA ke rektor, ke dekan, ke yang lainnya itu bukan anaknya Pak, tapi orang tuanya. Nah ini bener nggak toh gitu? Orang tua bilangnya melindungi anaknya gitu. Emang kita ini kayak apa ya gitu? Ngajari kok diawasi dari anaknya, dari orang tuanya, dari itu. Mending ora usah jadi dosen wae gitu ya. Malah praktek wae golek duit gitu. Kok di sidik-sidik salah gitu. Takutnya luar biasa, ini salah. Semangat dan motivasi kita ini, anak-anak kita ini juga perlu dijaga nggih. Karena banyak dari orang tuanya juga semangat dan motivasinya kurang gitu. Nggih. Melanggar aturan sekolah ini tentang akhlak. Yang keempat yang saya tekankan, masalah mental. Indonesia itu nggak kalah pinter sama yang lain, tapi kalah mental jelas. Kalah mental jelas. Lihat ini sidik, lihat ini sidik, gitu. Mesti kita merasa yang lebih rendah gitu. Tapi di sisi lain, Indonesia itu paling kejam kalau di sosmed, betul nggak? Maidone luar biasa. Rupanya alim nek ngetik kok ya kerase rak kaluan lho. Nggih, luar biasa. Indonesia itu ramah apa enggak toh? Guyu tapi kejem. Ini budaya mentalitas yang ambigu. Mentalitas yang ambigu. Akhlak bisa kita lihat kalau yang dewasa ini di jalan raya, Pak. Jenengan bisa enggak minta jalan? 99% enggak berhasil kalau minta jalan. Jenengan kalau mau nyebrang harus merebut jalan. Betul enggak? Betul. Jenengan juga, saya juga. Aku sih iku iso ngenteni gitu. Ya kan? Lah sing mburi mikire ya padha aku sih iku iso ngenteni, sing nyebrang ra nyebrang, Pak. Coba jenengan di Belanda yang saya lama. Kita hanya tinggal berdiri saja, seret berhenti semua, Pak. Kita enggak. Itu akhlak ya. Akhlak. Nah, mentalitas. Nah, ini yang perlu kita jaga. Slide Mas. Oke. Nah, ini mengapa keterlibatannya penting? Perkembangan sosial. Loh, anak itu harus didampingi. Dolan pun didampingi.
bukan karena ingin mengawasi. Kita setting, yuk Mas, Ahad kita main ke sana yuk, senengnya apa? Disetting dulu. Bukan anak minta ke sana, jangan ke sana, ke sini saja gitu. Kalau bisa nyeting dulu, anak sudah keinginannya terakomodasi, keinginan orang tua juga terakomodasi gitu ya. Jadi dolan saja harus kita planning, Pak. Nggih, bukan kemudian jangan ke sana, wes sama bapak saja. Ya anak mau. Harus di planning. Pembentukan karakter lah, kan lihat bapaknya itu kayak apa gitu. Bersikapnya seperti apa, berdiskusinya seperti apa, memperlakukan ibu seperti apa, memperlakukan tetangga seperti apa. Bapak pulang kerja mengeluh, anaknya dengar seperti apa, coping gitu. Anaknya lihat gitu. Anaknya lihat, jadi hati-hati. Dua, prestasi. Tentu kita pengen anak kita berprestasi ya. Saya selalu bilang kepada anak-anak untuk kamu nggak usah ngejar ranking 1, kamu ngejar yang terbaik dari dirimu saja. Kalau kamu sudah belajar baik dan kamu tidak ranking 1 nggak masalah, bahkan ranking terakhir pun ya nggak masalah selama proses belajarnya baik, gitu kan ya. Jadi nggak terbebani gitu. Justru dari begitu motivasinya meningkat, tidak terbebani harus ranking 1, malah jadi ranking, Pak, dengan sendirinya. Tapi kalau harus ranking 1, wah, dunia kita ini Indonesia, dunia kompetisi yang luar biasa, nggak sehat, Pak. Gitu, nggak sehat. Kompetisi ini luar biasa. Nah, yang keempat memang kita itu harus ya ikatan keluarga, bonding. Jenengan percaya nggak kalau antar sahabat saya dengan Pak Johan misalnya, itu kalau nggak ada hormon bondingnya nggak akan deket loh, Pak. Cocok benar? Percaya nggak, Pak? Dan itu terbina dari apa, Pak? Kedekatan fisik, kedekatan psikologi. Kayak jenengan dulu bahwa laki-laki dengan laki-laki bersahabat itu ada ya, kalau bahasa cinta ngomongnya chemistry ya, hormonnya namanya feromon. Ketemu kita cocok gitu loh, ketemu kita cocok. Dan itu juga ketika kita kepada istri, nek komunikasi ini cedak tambah cocok, Pak. Nek tambah menjauh tambah jauh, Pak. Engkau selek terus, nanti selek terus, semakin jauh semakin selek. Jadi ada alasan kita untuk marah. Kita harus muhasabah, istighfar. Berarti aku rak cedak. Karena itu bisa dibentuk, Pak. Bisa dibentuk. Makanya kalau kita nikah atau menikahkan anak, kita sudah nikah semua ya, itu nggak perlu pacaran. Nanti ketika ta'aruf, bondingnya nyampe, jadi cinta, Pak. Oke, anak saya itu hanya nggak sampai 2 minggu, seminggu itu dari ta'aruf sampai nikah ya sekarang alhamdulillah. Ya bonding itu bisa di-create, Nah cara-caranya nanti parenting yang lain, slide. Kalau ini nanti sampai sore kuliah parenting. Slide Mas. Belum gerak ya. Nah, mendidik anak ini nggak usah macem-macem, nyontoh Shakespeare, nyontoh itu nggak usah. Rasul udah komplit kok ya. Kita ini orang Islam, kita orang berilmu, nyontohnya Gus Rasul aja lah. Rasul saja. Kayak menikah itu ya nyontohnya Rasul saja, nggak usah tukar cincin barang gitu. Tukar cincin kan durung bojone tapi kayak bojone gitu. Gitu. Iya. Tahap 1 ya kayak rojo kan gitu nggih. Anak itu dimanja, dalam arti manja itu ya wong dia belum bisa mikir gitu. Belum bisa mikir. Baru 6 tahun dia baru mau mayis, baru diajari setelah 6 tahun itu baru diajari sholat nggih. Mboten kon ngajari itu umur 2 tahun kudu kon jejak ning masjid kan mboten ya. Dia diberi perintah sedikit punishment 7 tahun, Pak. Nah, makanya di usia 7 tahun itu ya kamu ikut, nggak usah ditanya anak SD, Dek kamu
senang mondok di mana? Nah ya Allah, anak kecil disuruh mikir mondok Pak. Saya nggak setuju Pak. Diajak diskusi mondok di mana? Kamu mau mondok gitu. Ya anak itu tawanan kita harus memberikan pandangan Pak. Dan anak kecil itu belum ngerti-ngertinya permen jajan gitu. Dijak mikir mondok. Kalau kita pengen anak kita mondok, bukan ngomongnya begitu. Ya ada dolan mondok, lihat contoh-contoh gitu tanpa harus menyuruh dia. Biar terbentuk pandangan positif tentang pondoknya dulu gitu. Diajak gitu. Anak saya juga mondok tak ajak aja dulu. Gitu. Mondok temennya Abi ada di sana. Mondok ke sana, lihat-lihat, oh enak ya. Di sana ada berkudanya, ya sudah nek mondok ki iso berkuda bareng gitu. Ya gitu. Jangan ditanya anak SD kelas 3, kelas 4, kamu nanti mau mondok ya? Nah, ya mesti enggak lah. Terus alasannya anak saya enggak mau mondok. Lah ya piye wong anak cah cilik jak diskusi. Tawanan itu. Ora gelem salat, tabo ayo salat le gitu. Gampangane kasarane gitu ya. Ayo toh, tapi kita punya gaya masing-masing ya. Gaya masing-masing. Nah, 15 tahun ini sudah gede nih. Sampai SMA itu. Ya ngobrol sebagai sahabat. Kalau saya tak ajak futsal, senengannya futsal, anak-anak saya bagi pinter futsal malah gara-gara dia. Iya, futsal, badminton dia nggak mau, saya seneng ya. Akhirnya saya badmintonnya hilang. Iya, senengnya futsal sama naik gunung ya udah. Gunung Jawa Tengah harus dinaikin semua, ya nggak apa-apa. Ketika jalan naik itu kan ngobrol kita, gitu. Ketika jalan naik ngobrol, wes ibuke njogo ning ngisor ya ora apa-apa lah gitu. Jadi nek rak kuat gitu ya. Tapi kalau mau ikut ya silakan. Tahap 4 bebas Pak. Bebas, karena kita sudah menanamkan. Kita jadi partner diskusi. Malah kadang-kadang anak kita punya pandangan lebih bagus dari kita. Kita kadang-kadang iya karena dia betul, dia juga harusnya kadang-kadang bilang iya kalau kita yang betul, gitu ya. Ini yang peran aktif itu pendidikan mulai jangkanya dari 0 sampai lepas itu nggak pernah lepas sih sebenarnya, apalagi anak laki-laki ya, kan nggak pernah lepas ya. Nah anak perempuan tanggung jawabnya lepas ke suaminya. Selain nah aspeknya biologis, jadi kan harus terangkan anak SD itu 4, 5, 6 udah mulai berubah, terutama yang putri gitu. Yang putri ini anak SD, nanti saya jelaskan singkat tentang pubertas. Aspek sosial, gimana sih mulai bermain dengan lawan jenis, dengan guru. Kapan masih boleh salaman sama lawan jenis, kapan sudah nggak boleh. Kelas 1 kok boleh, kelas 6 kok sudah enggak gitu. Gitu nggih. Itu kan aspek sosial. Nah, itu kan berjenjang. Nggak bisa tiba-tiba nggak boleh, nanti radikal nanti. Wong Islam diarani radikal itu banyak loh, radikalem. Aspek emosi lah, emosi. Kita sendiri juga harus sudah selesai dengan diri kita sendiri. Kalau kita nggak selesai dengan diri kita sendiri, ya gimana kita mau didik anak kita gitu. Ya yuk belajar bareng, terbuka saja. Kalau kita belum bisa selesai dengan diri kita sendiri, ya kita belajar bareng. Partner kita siapa? Ya istri kita gitu. Ya istri kita, terbuka saja. Nah motorik anak laki-laki, kalau ya itu tadi, kalau anak laki-laki tak ajaknya ya sing lincah-lincah gitu. Zadid itu dulu pernah juara outbound nasional SDIT yang se-Indonesia itu apa ya dulu ya namanya ya, lomba antar SDIT se-Indonesia itu. Iya, dia juaranya outbound, bukan juara matematika, juara itu enggak, outbound Pak. Enggak apa-apa, Muayu munggah itu parkur kalau dia senengnya sekarang. Nah enggak apa-apa, tidak harus akademik, apa dulu lah, karena nanti pada saatnya dia akan berkembang. Akademiknya mungkin berkembang seusia kuliah, ada yang berkembang ketika SMA, ada yang sejak SD sudah berkembang malah kuliahnya meledo. Kadang loh banyak loh teman saya seangkatan
itu juara kelas semua Pak. Dulu kedokteran tahun 89 itu ketemunya mahasiswa-mahasiswa teladan saya Indonesia gitu Pak. Dong geletak karena nggak terbiasa ranking bawah Pak. Nah itu ketemu jadi ranking bawah geletak, meledo malah itu. Nah, motorik kita harus laki terutama harus dilatih kalau futsal jenengan ikut futsal oke, tapi ya ingat umur ya. Kalau saya sudah nggak berani futsal walaupun secara pikirannya wis isih wani gitu, takutnya nanti jantungnya nggak kuat gitu. Kalau olahraga 50 tahun ke atas jangan yang permainan ya, jalan, muter dan sebagainya. Selain waktu bersama anak, investasi kah? Iya. Oh itu investasi, jangan golek duit terus Pak. Enggak, jangan nyari duit terus. Duit turah paling ditabung Pak. Begitu ditabung kita mati jadinya warisan Pak. Begitu warisan jadinya gegeran gitu. Enggak. Jadinya gegeran. Sidik geger, akeh tambah geger Pak. Enggak ta, rebutan akeh nu tambah geger. Sidik wong geger meneh akeh geger. Iya kan? Nggak usah terbius dunia, pokoknya cukup gitu aja. Jangan dipelajari kayak cukup tuku rumah, tuku mobil mewah, nggak usah. Cukup. Cukup, betul. Makanya manajemen Rasul itu, Rasul kaya atau miskin tuh? Susah. Nek miskin kok sedekah oke, nek kaya kok ora duwe warisan gitu ki. Selain. Nah, ini intinya ke seksual karena memang spesialisasinya. Slide lagi Pak. Penting dilakukan sejak dini. Kenapa? Jadi kan masih ada yang punya anak putri terus tidurnya bareng Pak. Kata, mboten nggih. TK tidurnya bareng, SD tidurnya bareng. Jangan lupa nggih. Kalaupun terpaksa satu kamar beda bed. Nggih, beda bed. Jenengan kalau nonton film luar negeri, anak bayi sejak kecil sudah pisah loh nih. Dia baru menyatu nek nyusoni, nek main, nek itu begitu tidur sendiri. Nah, awake dhewe sampai gede dikeloni terus ya. Anak lanang anak wedok dikeloni terus. Kapan dewasanya anak kita itu? Gitu? Lah wong registrasi universitas itu mahasiswa Undip 6.500 misal, 14.000, tapi kan satu gelombang 6.000-an. Ketika dihitung itu ada 20.000 Pak. Sak wong sing ngeterke 5 Pak. Subhanallah, takoni wong ndi wae gitu. Undip macet Pak. Gitu nih rumahnya Tembalang mesti nek pas registrasi macet, pas wisuda macet, nek wisuda sih oke lah ya. Registrasi dulu, sak rombongan dari Kalimantan datang. Alasannya apa? Ya biar nggak salah anaknya. Dikancani lah ya Allah. Ngapain itu? Nggak ada perlunya. Kita nggak percaya sama anak kita nggak dewasa Pak. Anak kita nggak dewasa. Kalau tidur saja masih dikeloni sampai SMA, sampai kuliah gitu. Nah, diberikan sedini mungkin terus menerus, terutama sejak usia setelah 2 tahun. Jadi masuk usia ketiga itu mulai mandiri Pak. Anak kita harus mandiri dan kita harus tega. Mondok ke anak usia SMP, saya memang menyarankannya boarding school atau mondok usia SMP Pak. SD jangan. Iku sing ora tegel bapak ibu malah. Terus mempengaruhi anaknya, terus dienggo alasan anaknya. Gitu. Coba nanti di Semit itu kan mesti nek awal-awal itu ditiliki terus, gawa ke jajanan terus. Saya kemarin ngisi di Semit bilang, anak kita itu dikasih full jajanan terus. Kaya ora percaya nek bina amal itu ora iso ngai jajan itu. Nggih kan? Full jajanan itu kan momennya saat itu tilik anak itu. Wah, bok-bok makanannya segitu luar biasa. Nah, itu makanan nggak ada yang sehat loh. Pengawet semua loh itu. Dan kita dengan embel-embel kasih sayang yang saya tambahi yang salah membuat anak kita seperti itu. Loh, itu anak kita sakit nggak? 6 tahun dibegitukan oleh kita sendiri, sakit nggak itu anaknya? Sakit loh.
Lah terus ngomong lah generasi micin, lah yang ngasih micin kan kita, gitu. Yang ngasih micin itu kita, gitu. Kita ngomong tentang micin lain waktu juga ya Pak ya. Semoga Pak Tora undang saya lagi Pak. Iya, micin efeknya apa loh? Iya, slide. Nah, laki-laki apa? Terus gagah lah. Laki-laki itu kudu gagah. Kesadaran, tanggung jawab, hormat, maskulin. Maskulin. Jenengan tahu nggak di undang-undang kita, di buku sucinya dokter psikiatri, ya ini kita ngomong nggak usah jauh-jauh Indonesia. Kebetulan ada anggota DPR. Jenengan kalau mendaftarkan, pertama kalau seorang wanita punya anak, mendaftarkan anaknya di catatan sipil, perlu nama orang tua enggak? Perlu nama bapak enggak? Cobi serang sana. Enggak perlu kok. Ditanya, betul nonton bapak ya enggak apa-apa. Loh iya Pak, boleh. Tapi ada nama bapaknya juga boleh. Enggak ada nama bapaknya boleh. Coba dicek Pak. Jenengan kan tidak bermasalah, jadi nggak tahu. Terus di DSM 5 itu menyebutkan bahwa saya laki seneng lanang itu bukan kelainan loh Pak. Itu aturan. Dan kita nggak ada yang protes. Kita nggak ada yang protes. Saya laki seneng laki nggak apa-apa. Wong itu kalau aku seneng bakso, kono seneng soto, ya ora apa-apa. Hancur kita, sudah ada itu. Nah, identitas maskulin kita itu harus terjaga, anak-anak harus terjaga. Zaman kita kecil nih nonton film Rambo gitu nggih. Nah, sekarang nggak ada tokoh-tokoh yang kayak gitu, malah kartunnya wae Teletubbies apa. Zaman remaja sekarang apa nggak ngerti saya. Saya nggak punya TV soalnya di rumah, jadi nggak tahu. Mungkin anak-anak yang lebih tahu. Untuk perempuan ya percaya diri, kesadaran nilai, ya inilah ya untuk melindungi diri. Kalau laki-laki lebih ke arah maskulin, tanggung jawab, gitu nggih, tanggung jawab. Slide ini pendekatan berbasis gender. Pubertas, nek wong wedok pubertas niku tandane apa Bu? Bapak Ibu ada yang punya anak laki, anak perempuan kelas 4, 5, 6 gitu. Tanda-tandanya mau puber apa Pak? Payudaranya membesar. Nggih, belum head. Headnya masih 1-2 tahun lagi. Tapi payudaranya membesar, nonyol sidik lah gitu. Lah itu mulai gitu. Kalau laki-laki apa? Kalau laki-laki nggak begitu kelihatan. Tapi yang kalau dokter kami bisa tahu. Testisnya mulai membesar. Jenengan lihat testisnya, tapi kan anak-anak segitu sudah susah ya, kelas 5, 6 gitu, testisnya mulai membesar. Itu belum mimpi basah loh ya, belum mimpi basah gitu. Anak laki-laki itu pubertas ya 9-14. Anak cewek lebih cepat, 1-2 tahun. Rata-rata ya di 9-10. Ada yang bilang gini, anak sekarang pubertasnya lebih cepat, bener nggak Bu? Bener nggih? Nggih. Jenengan masih punya eyang. Eyang kita 50 tahun yang lalu kawin umur berapa? 16, 14, 12 gitu nggih. Mbah loh ya, nah orang tua kita mungkin sudah agak lain. Mbah-mbah kita. Kalau mereka sudah menikah, mereka sudah pubertas belum? Sudah. Jadi bukan mempercepat, enggak tambah cepat. Tapi justru psikologisnya melambat. Dulu 14 tahun terus dewasa Pak. Dewasa dalam arti pikirannya. Sekarang 14 tahun bisa digendong Pak. Gitu. Digendong dalam arti fisiknya, digendong dalam arti psikologisnya. Kitanya yang gendong terus Pak. Nggak pernah melepas dia untuk ya mandiri gitu. Ya kita membuatnya seperti itu gitu. Kita membuatnya seperti itu. Ya, slide. Biar nggak lama Pak Johan ada kondangan jam 10 soalnya. Kita ini jadi sumber informasi. Kalau mereka seperti itu,
kita yang harus ngasih tahu, jangan Google, jangan temen. Termasuk di sekolah guru, gitu. Orang tua gitu. Dengarkan tanpa menghakimi. Loh kok aja ngono kudune lah, repot. Gitu kan ya. Kita kan senangnya memberitahu dengan menghakimi ya. Kita belajar. Nah, penjelasan itu sesuai usianya. Nah, bagaimana sesuai usianya? Ya belajar. Oh, umur sekian itu fase apa tahu gitu. Nah, anak TK seneng nyekeli, laki-laki seneng nyekeli titit, perempuan seneng itu. Terus diteplak seneni. Lah memang fasenya kok itu. Cah cilik kok mikirnya porno gitu. Malah ngumpet-ngumpet. Gitu ya. Kita dulu juga mengalami itu gitu. Anak 2 tahun pegangnya apa gitu ya. Slide. Nah, karena ini SD, saya potong di 7 sampai 14. Pembiasaan diri untuk menutup aurat. Kita untuk menutup aurat laki, perempuan. Alah cuma SD ra apa-apa katok cekaan gitu. Renang ya ra apa-apa, lagi kan renang katok cekaan gitu. Takutnya adalah outfit kita menyesuaikan lingkungan. Nek ning pantai ya sempakan tok ora apa-apa lah. Mosok gitu? Kan enggak. Kita nggak boleh begitu deh. Ya di pantai, ya di masjid, ya di itu ya aurat tertutup. Nah ini memisahkan tempat tidur ini yang tadi saya sudah. Karena di situ dia alam bawah sadar itu gampang terpengaruh ketika kita setengah tidur atau bangun tidur tapi belum begitu bangun. Nah kalau mau bisikin anak itu Pak, maka dampingi dia kalau mau tidur, ngobrol atau bangunin dia sebelum dia bangun betulan, masukin nilainya Pak. Itu hipnosis. Itu hipnotis tanpa embel-embel jin lah ya. Wong itu memang gelombang beta alfanya lagi itu. Masukin nilai di situ. Ketika mau ngajak tahajud, bukan targetnya untuk anak usia 7-14, bukan sholatnya kalau saya. Tapi ketika mau bangun kita ngobrol, dirijak ngobrol dulu. Ketika nanti setengah jam kemudian baru dia bangun, sudah masuk mindsetnya itu. Gitu gitu. Itu hipnotis, nggak usah belajar. Pakar-pakar hipnotis itu. Kebiasaan minta izin, Mas, nanti ikut Abi ya ke sana besok, anterin Abi perlu apa gitu. Anak ini mikir tanggung jawab, aku lebih baik dolan apa nemenin Abi ya. Kalau kita meminta izin, anak ini kan sudah mumayyiz ya, mikir ini nilainya, penting mana ya gitu. Nah itu kita cara memandang teman sejenis dan lawan jenis ini juga mulai kita ajarkan. Pasti sudah kalau ini. Selain, nah komunikasi yang baik ayah kepada anak ini penting sekali, penting sekali. Maka komunikasi ini harus terjaga. Bapak ibu sekalian kerja sesibuk apapun, sapa anak kita, bukan cuma tanya mau pulang jemput jam berapa tok, enggak. Nggih. Enggak penting sekalipun di WA saja kalau bawa HP. Kalau enggak telepon, kalau enggak pokoknya sapa reguler gitu. Bukan karena uang, bukan karena rutin, tapi memang menyapa. Ini yang jarang kita lakukan. Sapa mereka. Saya pernah diprotes anak saya nomor 3 itu kalau WA cuman yang penting-penting tok gitu. Makdek gitu. Sakjane yo karepe ora, tapi karena sibuk. Lah terus itu menghantam saya. Selain. Nah, nadanya rendah kalau ngobrol. Enggak usah nada tinggi. Terus alasannya bapak memang gini, ya bapak yang berubah. Bapak yang berubah, jangan berdalih bapak memang gini, orang Batak misalnya. Ya bapak berubah, orang Batak yang halus juga banyak. Wong Jawa sing kasar ya oke, sing nyengit ya oke gitu. Tapi sing halus ya jauh lebih banyak gitu. Gitu kan? Selain ini 2 terakhir. Jangan berisi perintah. Walaupun kita sebenarnya pengen nyuruh, tapi isinya jangan perintah. Yuk Mas, kita ke sana, atau Mas bisa enggak? Bisa enggak gitu. Diambilkan itu. Itu kan meminta, memohon bukan. Tapi halus bahasa kita gitu. Bukan oleh anak kita, Mas ambilin itu ya. Rata-rata kita kan begitu. Halo itu kan anak soleh kok. Semakin soleh semakin diperintah.
Kita kan semakin anak soleh semakin diperintah. Nah, luar biasa. Kesolehannya diuji oleh kita sendiri. Loh iya loh. Anak ngalahan justru dikalahkan. Coba saja. Yang merajuk itu yang kita menangkan. Anak kita 5, sing merajuk sing dapat malah. Sing soleh diuji kesolehannya terus itu. Loh iyalah, kita yang nguji terus malah itu. Ya, slide. Nah ini tidak pahami anak itu, karena bahasa anak itu, saya punya anak 3, bahasa kolbunya itu beda-beda Pak. Dididik dengan cara yang sama, dari orang tua yang sama, pendidikan menurut kita sama, tapi pola pemahaman mereka berbeda, bahasa mereka mengungkapkan juga berbeda, gitu ya. Jadi kita yang berusaha memahami anak kita tipenya kayak apa tuh gitu. Gitu nggih. Slide ini, terima kasih ini. Membangun anak sesuai dengan peradaban. Ya, slide lagi. Peradaban kita sekarang apa, Pak? AI. Gila, literasi digital. Kita harus melek digital loh, Pak. Kalau enggak anak kita yang melek malah. Kitanya yang merem. Anak kita udah jauh, kitanya yang terbelakang. SQ-IQ-nya di sana, Pak. Kehidupannya sudah bukan kayak kita ya. Sayyidina Ali pernah mengatakan bahwa kita mendidik anak itu bukan untuk masa sekarang, gitu, untuk masa dia dewasa besok. Nah sekarang literasi digital harus, maka kenalkan literasi digital itu. Gitu, kalau dulu matematika gini, sekarang ya monggo. Saya bukan ahli digital, tapi saya pemanfaat yang baik terhadap digital. AI saya ingin kuasai, saya kuasai ya sesuai kemampuan saya. Nyusun paper, nyusun apa, pakai AI semua gitu. 2 menit selesai kok, nggak sampai malah. Tinggal copy paste, bener nggak kita cek, oh bener. Tapi ini nggak pakai AI Pak. Ini kita nggak pakai AI, tapi pakai sekretaris. Jadi tolong gawe ya, Bu, sekretaris saya pakai AI apa enggak? Iya betul. Saya kalau nggak pakai sekretaris ya nggak bisa. Oke, saya baca ini aja baru tadi malam loh. Tapi saya kasih kisi-kisinya. Ini. Terus ditagih Bu Ana. Slide-nya sudah siap belum? Aduh ya Allah, belum bikin. Hari Jumat, Kamis sore belum bikin Bu. Tak bikinnya kemarin. Slide. Nah, peran ayah itu menguatkan fitrah. Unik dan tidak tergantikan. Jadi jangan pernah jenengan karena mampu menggantikannya ke istri. Istri punya peran sendiri, ke pembantu, ke guru, atau ke fasilitas lain. Karena ini tidak tergantikan dan ini investasi. Anak 7-14 tahun luar biasa itu. Harus kita keep, jadikan dia tawanan kita dalam tanda kutip yang baik. Selain. Nah, terima kasih, itu IG saya dan klinik Pratama Hasna itu. Saya juga nggak tahu bahwa klinik Pratama Hasnanya. Oke, terima kasih. Waktu saya kembalikan karena belum selesai ya ke moderator. Baik, kita akan berkongsi Pak. Alhamdulillah, hal yang sangat luar biasa. Membuka mata yang memang hal ini tidak diajarkan di sekolah kita zaman dahulu ya Bunda. Makanya sekolah-sekolah memang perlu kita terus gencarkan untuk menambah. Dan tadi yang disampaikan Prof. Sulfa, mendidik anak untuk masa depan. Jadi kita perlu update dengan permasalahan anak sekarang. Tentunya di antara ayah bunda banyak muncul pertanyaan, apalagi berhubungan dengan kondisi anak-anak di rumah. Dan saya berterima kasih ayah bunda masih bertahan sampai sekarang. Di ujung sana juga saya lihat ada suami saya juga hadir, alhamdulillah. Ya. Nanti juga ada door prize ya Mbak MC ya, bagi ayah bunda yang kompak hadir berdua. Baik, ayah bunda, kami buka 2 termin pertanyaan, 1 termin 3 penanya, dipersilahkan. 1, Pak Rafa, 2, 3, oke 3. Oh, jadi matur nuwun Ustaz Johan. Pak Novel dulu, sebutkan nama, usia anak ya. Pak Novel dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
tadi di awal ada disebut bullying, terus kemudian arahnya ke yang saat ini terjadi, guru itu takut sama anak. Nah, pengalaman saya dulu waktu saya masih kecil, guru melempar penghapus, guru numpuk kepala saya pakai penggaris. Itu kalau kita wadul atau istilahnya kita laporan ke orang tua kita, itu malah orang tua kita jewer kita, malah ngajar kita, biar istilahnya membuat kita itu salah dan kita jadi lebih hormat sama guru. Nah, sedangkan saat ini itu kan banyak orang tua itu terlalu sayang, terlalu care, terlalu apa ya, karena sayang cintanya sama anak, itu malah seperti membuat anak itu jadi nggak apa-apa, saya sama guru berani, toh nanti di belakang saya orang tua saya bela saya. Walaupun itu mungkin kebenarannya anaknya ini yang salah. Nah, saya tuh mau tanya Pak, karena saat ini seperti itu, sikapnya sebaiknya sebagai ayah-ayah yang mungkin di sini itu gimana? Apakah tetap kita sebagai orang tua care sama anak kita sampai seperti itu, atau kita ikut ajaran orang zaman dulu? Jadi ketika anak bilang aku dimarahin sama guruku, ya kalau orang tua zaman dulu bilang kamu kenapa kok dimarahin, mesti kamu bandel. Kalau sekarang enggak, coba nanti tak tanya gurumu kamu diapain. Apakah ada saran atau masukan dari Bapak agar orang tua zaman sekarang itu biar care ke anak tapi tidak membuat anak itu menjadi malah lebih rapuh? Seperti itu. Seperti itu Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, penanya kedua sekalian Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Aldi dari Puspanggil Askar Semarang. Izin pertanyaan saya tadi terkait aspek biologis gitu. Jadi kan untuk masa depan dan kemudian ketika anak sudah lahir, kalau untuk bagaimana itu kalau untuk mengembangkan potensi kecerdasan manusia dari sebelum lahir atau yang masih berbentuk embrio. Jadi sebelum anak itu lahir kita sudah mengembangkan potensi kecerdasannya. Terus yang kedua, terkadang kan kecerdasan dipengaruhi juga dari gen. Ya kalau untuk orang tua yang gen-gennya biasa-biasa aja, yang RAM-nya itu yang biasa-biasa aja, itu apakah bisa membentuk anak itu menjadi manusia yang unggul di masa yang pertama? Terima kasih. Siap. Baik, terima kasih Pak. Pak Alfi ya tadi. Aldi. Pak Aldi. Aidi. Terima kasih Pak Aidi. Di sisi sebelah sana tadi Bapak. Bapak atau Ibu Mas? Bapak dulu aja. Boleh. Saya harus catat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Menarik ya Pak, di banyak sekali diulas tentang perkembangan zaman sekarang ya Ustaz. Nah yang ingin saya tanyakan, adakah metode atau bagaimana cara kita memberitahu atau menasihati anak gitu ya, terlepas dengan kondisi yang saat ini, apakah masih relevan cara kita memberitahu? Karena kadang kita memberitahu anak itu biasanya kita mengikuti bagaimana cara orang tua kita memberitahu. Sedangkan kondisi saat ini mungkin perkembangan zaman juga sudah mungkin nggak relevan atau mungkin kurang cocok gitu untuk kita memberitahu dengan cara metode zaman dulu. Nah yang ingin saya tanyakan,
ada nggak sih di sekolah atau mungkin guru-guru yang sekiranya itu juga bisa membatasi perkembangan zaman sekarang gitu kan, dengan adanya digitalisasi, kemudian juga kita bisa mengakses berbagai macam informasi yang bisa dilakukan oleh anak. Apa sih yang sekiranya kita bisa masukkan dalam dunia pembelajaran supaya kita juga bisa membatasi itu, bahwa itu juga bisa memisahkan mana yang baik, mana yang tidak baik, tetapi itu juga tidak membatasi perkembangan yang ada saat ini. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf tadi dengan ayah siapa? Ayah coba dari anak Naila kelas 1 Abu Dhabi. Baik, untuk Bunda yang tadi bertanya, kami tahan di termen kedua ya Bunda. Oke. Mohon bersabar. Termen kedua nanti ya. Nanti juga masih ada pertanyaan yang lain, dipersilahkan. Monggo, Prof. Zulfa. Yang pertama dari Pak Novel, dari zaman dulu kalau kita salah terhadap guru maka orang tua juga akan menegur kita, tapi sekarang itu malah kita malah lebih menguasai guru atau mendominasi guru, jadi gurunya yang malah takut gitu ya kalau menyampaikan apa adanya kondisi anak. Bagaimana sikap kita agar kita tetap care ke anak tapi tidak membuat anak rapuh? Iya. Silahkan. Betul itu. Jadi saya sendiri sebagai guru ya, dosen itu sekelas dosen yang notabene anak didiknya itu kuliah, udah gede ya, itu aja peran orang tua untuk mengintrusi itu masih besar. Terus yang disalahkan mesti dosennya gitu ya. Nah ada masalah. Dosen saya ini memang kalau versi orang tua ya, kalau guru saya ini memang. Nah kunci saya kalau saya terapkan itu adalah zone-nya, zone kita. Kalau saya makanya tadi mencari sekolah itu bukan fasilitasnya tetapi siapa yang mendidik. Siapa yang mendidik. Ketika saya tahu siapa yang mendidik, maka saya taruh zone saya yang baik ke mereka. Gitu. Kalau zone kita baik, pasti pikiran kita akan baik. Kalau sampai dalam tanda kutip ada masalah dengan orang yang kita percaya baik, kita harus minimal tidak marah, tapi ya tidak kemudian membiarkan atau menyalahkan anak kita. Nah ada jalur yang banyak ya. Kalau sekarang kan jalurnya ya tabayun kan, tabayun. Kami sendiri untuk anak kami tidak semuanya anak manis Pak. Iya, nah yang salah satu dari mereka juga tiap kali masuk ya begitulah gitu ya. Ya nggak apa-apa. Tapi kemudian datang ke sini, anaknya nggak tahu kalau kita datang ke sini. Gitu. Justru jangan tahu anaknya, gitu. Jangan tahu anaknya. Nah kalau tahu anaknya malah merasa ada itu dekengannya pusat. Gitu. Ya kan, malah anaknya malah jadi itu. Kita ke sini ketika anak sekolah lagi sekolah atau di luar. Gitu. Datang ngobrol ada apa sih gitu untuk konfirmasi tabayun gitu. Sehingga kalau zon kita yang positif, husnuzon kita yang positif, maka itu akan terbangun karena kita menyekolahkan di sini itu kan pengganti orang tua selama jam belajarnya. Sehingga nggak mungkin lah ibu-ibu guru itu jengkel secara personal pada anak gitu ya. Zon kita begitu. Kalau seperti itu, anak akan ditempatkan pada nilai. Ketika dia terbiasa ditempatkan pada objektivitas nilai, maka dia akan berpikir secara rasional. Oh, saya bukan tempat bersandar untuk apa saja kepada ayah saya. Saya hanya bersandar pada hal-hal yang benar kepada ayah saya. Demikian pula kepada guru saya hanya akan bisa bersandar pada hal-hal yang benar. Dia akan membela saya kalau saya benar. Kalau saya tidak benar, mereka tidak akan membela saya. Itu harus tertanam di anak kita, sehingga bukan kasih sayang yang selama ini seperti menjerumuskan gitu ya. Itu yang tadi kemandirian dalam berpikir. Saya langsung jawab kedua ya Bu ya. Mencetak anak cerdas.
Kalau saya mau cerita tentang bagaimana asal muasal manusia, bahwa kita semua ini kan pemenang, Pak. Kita itu terbentuk dari sperma dan telur. Telur satu, spermanya berapa, Pak? Laki-laki normal ketika berhubungan mengeluarkan sperma minimal itu 100 juta, Pak. Yang normal, nggih, yang normal. Kita ngomong normal. Yang 100 juta itu satu bisa membuahi dan jadilah kita, Pak. Jadi kita ini pemenang dari sekian ratus juta, sama SBMPTN menang kita, Pak. SBMPTN itu paling 1:55.000 itu udah tertinggi. Kalau di Undip kedokteran itu 1:60.000. Bah, itu kan udah keren lah. Kita 1:100 juta, Pak. Maka kita tidak mungkin lemah. Hanya kecerdasan kita berbeda-beda, gitu ya. Kecerdasan kita berbeda-beda. Yang membatasi kecerdasan kita adalah mentalitas kita, gitu ya. Kalau kita lihat pemimpin-pemimpin kita itu anaknya orang biasa juga kok, gitu. Anaknya orang biasa juga kok. Jadi terus dari mana dia menjadi? Ya mungkin mindset orang tuanya yang tidak biasa gitu. Orang tuanya orang tua biasa dari sisi sosial, tetapi mindsetnya mungkin tidak biasa. Nah itu pertama dasar kita. Nggak ada yang dari kita itu lemah. Yang kedua, kita bisa nggak nambah gitu? Bisa lah. Kalau di dalam biologi ada keterangan kalau genetik kan turunan, udah orang tua kita itu dan itu gifted itu ya takdir lah ya. Kita gennya dari bapak itu dan ibu itu takdir. Tetapi bahwa ada interupsi dari kita itu bisa mengembangkan otak. Kalau orang barat disetelkan Beethoven, ya. Kalau ibu hamil disetelkan musik-musik klasik gitu ya. Nah kalau kita kan punya musik yang luar biasa, Quran kan ya. Terlepas dari itu bid'ah itu sunnah ya. Mau baca apa saja silahkan kok gitu. Nek anak lanang surat Yusuf gitu. Itu ada yang bertengkarnya masalah bid'ah gitu ya. Bukan itunya kalau saya menilainya, bahwa membaca Quran terutama ibunya atau ibu yang dekat dengan siapa. Kalau dekat dengan suaminya ya plus suaminya. Kalau yang dekat adalah bapaknya, ya bapak atau ibunya yang membacakan juga ikut gitu. Nah, tentunya suami harus dekat juga ya. Nah, tidak suratnya tetapi bahwa lantunan kalimat, jangan hanya suara. Kita berikan semua yang bisa, panca indera yang bisa kita itu kan. Dielus sambil dielus gitu gitu. Saat ini jenengan kalau yang lagi hamil ada nggak ya? Itu ada Bu, beli alat atau pinjam alat sekolah anak Pak. Nggih, dikalungkan di perut terus ada duk jamnya tertentu biar anaknya disiplin Pak. Enggak, ya itu benar. Tetapi lebih bagus lagi kalau didisiplinkan dengan apa Pak? Panggilan azan, sholat, bahwa azan sholat ibunya kan gerak, dia memberi sinyal, oh kalau ada panggilan itu gerakannya itu hafal Pak. Maka ahli sholat dia besok itu, dan sholatnya tepat waktu Pak. Kalau dididiknya tepat waktu, azan sholat gitu. Bahasa yang dia terima bukan bahasa seperti ini Pak. Bahasa yang dia terima adalah bahasa kalau medis ya hormon, feromon, saraf gitu. Jadi makanya harus dilakukan dengan hati. Harus dilakukan dengan hati, bukan hanya lisan. Kalau hanya lisan setel ketip. Gitu. Kalau hanya lisan suara toh, audio toh, setel ketip bar. Tapi tidak, bahasanya bukan bahasa lewat audio. Bahasanya itu karena bayi itu kan separuhnya dari kita. Ada nyambung itu, ada nyambung gitu gitu. Begitu pula kalau mau anaknya pinter, kalau itu kan anaknya istilahnya versi agamanya diridhoi lah ya.
Tapi versi dunianya kita biar pinter lah. Ya sudah, ibu bapak belajar apa gitu situ. Orang Yahudi kalau pinter-pinter kan ya. Orang Yahudi itu pinter-pinter kan ya. Apa yang ibu-ibu Yahudi lakukan ketika anaknya hamil? Ibu-ibunya, ibu terutama, setiap hari menyelesaikan soal-soal fisika dan matematika. Setiap hari. Nah coba jenengan gitu, nanti anaknya pinter itu Pak. Ya tapi orang pinternya agama, pinternya matematika gitu. Ya kan tinggal milih kan, jenengan pingin anaknya pinter nopo. Ditambahi bar Quran, gawe gitu. Bar Quran, kalau pinter ahli fisika ya sudah menyelesaikan fisika. Loh saya itu bukan ahli fisika, nggak perlu ya, pokoknya YouTube banyak, dengerin aja sambil ngerjain. Pikiran kita, tangan kita, ibu terutama ya, itu mengerjakan itu, nanti anaknya ikut itu. Gitu ya. Itu proses yang namanya apa Bu? Bukan genetik, tetapi epigenetik. Jangan bisa searching nanti ya, epigenetik. Gennya berubah enggak? Tidak. Ekspresinya berubah enggak? Berubah. Ekspresinya berubah. Saya 6 bersaudara, Pak. Tapi sejak kecil saya sudah didoktrin sama ibu saya. Kok jadi dokter ya, Le? Padahal 6 yang lainnya jadi nggak ada yang jadi dokter, Pak. Jadi dodolan kabeh, Pak. Jualan semuanya kayak Pak Johan lah, keluarga yang sama kita. Dodolan kabeh. Tapi sejak saya nggak tahu, tapi sejak SD saya dimasuki oleh ibu saya terutama, kamu jadi dokter ya nak. Lah ya, yang terngiang saya itu nggak ada cita-cita lain selain jadi dokter. Nah itu orang tua saya itu nggak tahu belajar atau enggak, tapi secara tidak sadar beliau begitu terus. Padahal keluarga besar saya nggak ada yang jadi dokter. Dari mbah buyut saya sampai ke bawah nggak ada yang jadi dokter, baru saya. Artinya keluar dari boxnya itu gitu. Nah mbah saya nambahi, mbah saya ketika kecil, mbah saya punya pondok gitu ya, nambahi. Intinya begini, profesi yang paling dihormati, yang paling terhormat dalam Islam itu 2, guru, yang kedua tabib. Terus begitu saya sudah beranjak gede, diajak diskusi sama eyang, kamu mau jadi apa? Kalau mau jadi guru yuk mondok ikut eyang. Nek jadi tabib ya sekolah, eyang nggak bisa. Nah terus saya jawabnya, gimana kalau saya jadi keduanya? Serakah lah. Nah akhirnya saya jadi dosen dan jadi dokter. Itu mindset yang ditanamkan orang tua. Nah sementara yang lainnya mindsetnya dodolan. Ya sekarang dodolan bener gitu. Walaupun mungkin secara ekonomi tidak kalah, tetapi profesinya menentukan ketika kecil gitu ya. Itu termasuk saya disuruh ibu, kue delok-delok dunia ya, delok-delok dunia dengan ilmumu. Saya keliling dunia Pak, tapi dengan ilmu nggak pernah dengan duit Pak. Yaitu beasiswa itu tadi maksudnya gitu. Muter-muter 10 tahun itu nggak pernah pakai uang sendiri. Insya Allah. Nah, cara memberitahu atau pendidikan zaman now. Kalau saya, karena saya juga pendidik Pak, murid saya justru sudah lebih mikir dolor, dalam arti udah mahasiswa. Apa yang saya lakukan? Mereka kan lebih kritis Pak. Mereka lebih kritis. Apa yang saya lakukan? Ya saya kenalkan teknologi. Saya kenalkan teknologi. Setiap kali ngajar, saya selalu membutuhkan kalau nggak LCD dengan komputer ya layar monitor yang merupakan komputer gitu ya. Nah, ayo pertanyaan. Sekarang ini era digital AI. Ya udah tanya AI dulu. Yuk, bener nggak kita ini baik berupa mata kuliah, konten kuliah maupun tentang kehidupan. Saya mengajarkan untuk anak-anak mahasiswa kedokteran kalau ya. Mereka kan masanya pacaran itu. Saya terangkan madharatnya pacaran dari biologi ya. Dari biologi.
mentadaburi ayat-ayat Allah dari biologi. Nggak usah pacaran, untuk apa? Mengenal, nggak akan kenal. Memahami, nggak akan paham. Jenengan sudah menikah berapa lama? Masih banyak hal yang tidak dipahami dari istri jenengan. Gitu? Karena mereka itu organ yang lain. Wong kadang-kadang istri kita itu nggak ngerti siapa diri kita. Gitu? Dan bahkan dalam pernikahan tidak suruh memahami kok, nggih. Fikih pernikahan apakah suruh memahami? Tidak. Karena ijab qabul itu nikah. Saya terima. Konsepnya terima, bukan paham. Kenapa? Karena kita berbeda, laki dan perempuan. Nah, ini cara nyetop pacaran anak kuliah itu susah loh. Nggih. Nyetop anak kuliah untuk tidak pacaran itu susah. Dan Bapak Ibu sekalian, kita persiapkan generasi ini karena kami punya tim di Tembalang sana. Penjualan alat kontrasepsi di Tembalang meningkat pesat. Pelanggannya siapa, Pak? Mahasiswa. Luar biasa sedih kita. Dan itu anak-anak kita, nggih, anak-anak kita. Luar biasa. Kos-kosan yang laris di Tembalang itu yang nggak ada penjaganya kok. Wonten sing dalamnya Tembalang. Yang laris itu yang nggak ada penjaganya. Yang kos-kosan syariah itu harus nawarkan, harus mengiklan supaya ada yang ngekos. Ya walaupun pada akhirnya penuh tapi ada effort. Tapi yang tidak ada penjaganya nggak usah ditawarkan, sing teko akeh. Nah itu ya cara memberitahu lah. Untuk anak SD monggo, guru-guru ini bisa lebih paham apa yang harus itu. Tapi literasi digital sudah harus mulai ditekankan. Kalau perlu ya internet itu sudah mulai. Anak-anak itu kalau tidak pegang HP di sekolah ya di rumah, gitu nggih. Kita bisa nggak melarang anak kita full tidak pegang HP? Nggak bisa. Saya sendiri merasa nggak bisa. Ya oke lah, win-win solutionnya pegang HP, tanami nilai, dampingi, gitu ya, dampingi. Karena informasi jelek pasti akan masuk ke dalam diri anak kita, pasti. Nah, kita hanya menyiapkan mereka mampu menghadapinya, gitu. Walaupun dengan ketidakyakinan, wong sing tua wae ora mampu ya. Kadang-kadang ya tontonan porno Indonesia peringkat 2 setelah Cina, tapi Cina ngeblok. Nah, ini pemerintah Cina ngeblok, jeler, nggak bisa Google diakses di Cina. Akhirnya kita jadi juara pengakses situs porno tertinggi di dunia. Padahal wongnya Islam kabeh gitu. Ya 80% Islam katanya. Tapi ngakses film gitu. Sosmed minimal orang Indonesia 5-8 jam. Itu sudah sepertiga hidup kita loh. Gitu. Belum kita aja bar salat salam itu sing didelok WA, Pak. Tangi turu melek sing didelok WA, bukan zikirnya dulu. Kitanya, apalagi anak kita. Gitu ya. Sejam tanpa HP itu rasanya luar biasa. 2 jam tersiksa, 3 jam wah itu neraka. Pergi ketinggalan dompet nggak apa-apa lah. Pergi ketinggalan HP, wah pulang, kudu diambil gitu. Gitu ya. Jadi literasi digital menjadi sebuah kewajiban. Hanya kita itu seperti pisau. Mau kita pakai untuk kebaikan atau tidak. Versi saya demikian, Pak, untuk parenting. Jadi kenalkan bagaimana cara mendidik, ya kenalkan digital itu. Karena digital itu hutan belantara. Anak SD kalau dia searching macam-macam, ya harus kita arahkan. Gitu nggih. Menurut saya begitu. Mungkin jawaban saya kurang itu, tapi minimal itu yang kami simpulkan dari beberapa teori. Monggo. Baik, alhamdulillah mudah-mudahan terjawab untuk Pak Novel, Pak Aini dan Pak Joko ya. Kami buka termin pertanyaan kedua. Silahkan dari Bunda. Oh, ada 2. Oh, ibu. Satu lagi di belakang itu. Okay. 1, 2, 3. 4 boleh deh. Iya. Sudah dari tadi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ingin bertanya, kan bagaimana kita sebagai ibu menjembatani karakter ayah dan anak yang berbeda? Kan tidak semua ayah itu karakternya sama seperti anak. Kebetulan anak saya laki-laki juga dan karakternya berbeda semua dengan ayah. Iya. Kita sebagai ibu kan yang lebih sering bertemu bersama anak. Kita paham nih karakter anak seperti apa dan kita paham karakter suami kita. Bagaimana juga cara kita memberi saran kepada suami tentang cara memberikan diri kepada anak tanpa kita itu membuatnya tersinggung, melukai ego suami, atau juga membuat suami itu merasa kita mengambil alih dari saudaranya. Iya. Nanti suami itu kamu tahu, udah kamu aja lah. Iya, betul. Makasih Pak. Dari Gunung Saya Ibunda Fatih kelas 4 Ibu dan Fatih kelas 1 Salman. Selanjutnya ya Mbak, salah boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan Astria, Ibu dari Rafa Ibrahim dan Sanum atas dua Imam Malik. Nuwun sewu Pak Dokter, berkaitan dengan Baterainya habis ya. Ganti baterai. Berkaitan dengan pendidikan seks zaman sekarang yang harus kita sampaikan kepada anak-anak kita sejak dini. Yang perlu saya tanyakan, yang pertama, kapan timing atau momen yang tepat bagi kami para orang tua ini untuk menyampaikan pendidikan seks tersebut kepada anak-anak kita? Kapan timing yang tepat? Apakah anak laki-laki dengan anak perempuan timingnya sama atau berbeda, dan kalaupun berbeda kapan waktu yang tepat? Kemudian yang kedua, bagaimana cara memulainya? Kadang-kadang kami ini orang tua ingin sekali menyampaikan hal tersebut, tapi kami bingung bagaimana cara memulainya. Karena ini hal yang serius dan jangan sampai kita itu salah menyampaikan. Dan tentunya kita sebagai orang tua juga harus menyiapkan diri apabila kita sudah akan menyampaikan pendidikan tersebut, menyampaikan hal tersebut, kita sebagai orang tua harus menyiapkan diri terhadap pertanyaan-pertanyaan anak yang unexpected, pertanyaan-pertanyaan anak yang tidak dapat kita duga sebelumnya. Nah, dua pertanyaan tersebut dari saya, Pak Dokter. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum. Saya ayah dari Hasnat Wanita kelas 6. Mungkin saya akan saya tertarik pada hipnotis ketika anak akan tidur atau mulai bangun tadi. Okay. Jadi mungkin apa yang kita sampaikan ke anak tersebut pada waktu itu, terus berapa lamanya durasi waktunya mungkin, atau kita masukkan satu hal yang berulang-ulang atau semakin berbagai hal gitu. Sudah ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ada Mbak? Bapak? Iya. Oh, satu lagi? Ada satu lagi yang di belakang Bapak yang mau bertanya? Belum ada. Kita tidak dulu lah. Oh, sekali di depan. Mumpung ada pakainya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khalid. Dan juga tadi yang tentang pendidikan investasi apa tadi dari awal sebelum mulai materi tentang pendidikan laki-laki sekarang lebih susah daripada perempuan. Ini menyangkut yang LGBT kita ini. Bagaimana sebaiknya kita memberikan pengertian kalau gimana kita bersikap misalnya nanti ketika mereka di luar negeri di luar sekolah atau di luar negeri yang bagaimana bertemu dengan seperti itu. Kemudian setahu saya juga untuk yang mungkin yang kondisinya mereka seperti itu bukan ada yang bukan karena memang mereka mau sendiri, itu mungkin karena memang genetik yang saya ketahui kayak makanan kayak gitu yang sebelumnya mungkin dia perempuan tapi ternyata secara genetik dia laki-laki dilakukan operasi perubahan gender itu misalnya nanti ketika dia nanti punya pengalaman atau kenalan seperti itu apa yang perlu kita lakukan kalau kita beritahu bagaimana bersikap pada orang-orang harus menghindarikan atau bagaimana soalnya dari yang dari yang menurut SDM itu katanya sudah bukan kelainan. Oke. Oke. Alhamdulillah. So, pertanyaannya penting-penting ini. Yang pertama adalah karakter bapak dan anak beda ya, Bu ya. Ya, anak dua aja beda kan ya. Gitu. Saya juga jadi penasihat pernikahan juga, Bu. Jadi begini ceritanya, saya jawabnya nggak langsung ya. Di dalam pernikahan apa yang dilakukan setelah menikah, setelah ijab kabul? Jadi kan dulu waktu ijab kabul terus melakukan apa, Pak? Ngobrol ya. Kalau itu kan ngobrol sambil berdoa. Apa yang saya lakukan dan apa yang saya inginkan untuk anak saya, kebetulan anak saya dua sudah menikah dan bukan kebetulan ya, doa kita bahwa tidak melalui pacaran, ta'aruf nikah. Ketika ta'aruf, saya sudah menyarankan untuk apa? Mas, yang pada laki-laki atau mas, yang harus diobrolin nggak banyak kok. Yang harus diobrolin adalah pertama, standar kebenaran yang akan kita bangun dalam keluarga apa? Karena standar ini kita berbeda-beda. Nggak enak sama tetangga, kita hidup di level ini, kita hidup di dunia ini, gitu kan ya. Tetapi ketika memulai rumah tangga, apa yang dilakukan? Menentukan standar kebenaran. Kebenarannya apa? Ya sudah, syariat itu. Itu yang harus dibangun pertama, komitmen. Yang kedua adalah komitmen seseorang yang akan menjadi pasangan kita. Kalau itu kamu dapat, ambil. Kalau itu enggak dapat, enggak usah ambil. Saya bilang gitu ke anak saya waktu mau ta'aruf. Nah, apa yang dilakukan ketika sudah ijab kabul? Ada nasihat orang tua, dua-duanya saya yang ngisi bukan yang ngisi khutbah nikah bukan orang lain. Saya minta saya dan besan. Ya, bukan karena saya pintar ngomong, tetapi saya minta saya dan besan yang ngasih tahu anaknya masing-masing dan pasangannya. Karena kita yang paham sama mereka, gitu, tentang nilai. Nah, kemudian itu yang dulu. Ketika seorang suami istri sudah sama, karakter pasti nggak akan sama, tetapi pola pikir yang sama. Pola pikir bisa dibentuk, loh.
Nggih, karakter bisa tapi lama. Tapi pola pikir bisa. Bagaimana menjembataninya? Nah, karena kita sudah menentukan standar kebenarannya syariat, jembatannya syariat. Untuk bisa tahu syariat, ngaji. Bapak-bapak itu jarang ngaji kok. Nggih, nek pengajian yang penuh itu ibu-ibu. Nggih. Betul enggak? Saya ngisi di majelis taklim masjid itu sing banyak ibu-ibu. Begitu pengajian bapak-bapak isinya 5, 6 gitu. Padahal yang wajib itu malah bapak kan? Gitu. Lah bapak-bapaknya yang dimbuh ngerti, golek duit gitu. Nah, ini yang kemudian karakter bapak ini berkembang sesuai dengan, ya kalau orang akademik sesuai level akademiknya. Oh, kita ngomongnya keren-keren gitu ya. Padahal orang dengan level akademik biologisnya sama kok. Kita orang sekaya apapun biologisnya sama, pikiran dasarnya sama gitu, sama kok. Nek dia tampak berbeda ya saya etok lah. Etok kamuflase karena dia mengikuti lingkungannya, gitu Bu. Jembatannya adalah ngaji Bu. Dia gampangnya jenengan dijak mawon ngaji gitu. Siapa gitu. Majelis ngaji itu majelis ilmu, datengin aja. Sabtu Ahad itu investasikan untuk ngaji gitu. Jangan sampai Senin sampai Jumat habis untuk cari nafkah, Sabtu dan Ahad habis untuk rihlah. Loh, rihlah kan sunat, tapi aja terus rihlah kok terus. Nambah ilmunya kapan? Gitu. Karena di situ bisa mengikis karakter yang jelek. Dengan pola pikir yang benar, karakter. Umar sekeras itu bisa nangis hanya karena ayat. Gitu kan ya? Ya itu gendone-gendo lah gampangannya. Itu aja nangis hanya karena ayat. Lah kita perhalus dengan ngaji, majelis ilmu kita datengin bareng Bu. Nah dari situ nanti akan terbentuk. Anak kita ajak. Nah, walaupun anak masih kecil, guyon ya nggak apa-apa, gitu. Ya dia tetap akan dengar, minimal ngeliat. Kayak di masjid, anak-anak guyon diseneni. Ning kampung anak-anak guyon diseneni lah, anak-anak kudu di mana? Ya kan? Nah, kalau di masjid nggak ada gurauan anak-anak malah repot kita. Generasinya habis nih. Sing sholat ning masjid cuma tua-tua kabeh, jenggoten putih kabeh gitu. Ya kan, ini membentuk karakter. Jadi satu-satunya jalan ngaji. Saya sendiri kalau ingin menurunkan ego saya ngaji weh, delosor istilahnya gitu. Pikirannya itu didelosor wes, saya itu bukan siapa-siapa gitu. Saya bukan siapa-siapa gitu. Nah, gitu. Pendidikan seks kapan timingnya gitu gitu. Yang kita sebut seks itu bukan hubungan seks loh Bu. Nggih. Yang kita sebut seks di sini, jadi kan ngisi KTP jenis kelamin itu apa Bu? Yaitu seks. Kalau saya punya KTP Belanda Pak. Oh, saya punya, tapi sudah lewat masa berlakunya, nggak tak perpanjang. Itu jelas sebutnya seks. Gitu. Iya, seks, male. Bukan man, tapi male. Kalau kita kan bahasanya nyampur ya. Di KTP kita itu jenis kelamin apa gender? Gitu. Jenis kelamin itu kalau laki-laki punya penis, kalau perempuan punya vagina itu jenis kelamin. Itu seks. Kalau gender, saya laki-laki. Berlaku laki-laki, pakaian laki-laki seperti ini gitu. Itu gender, gitu gitu. Nah, kapan kita memberitahu anak-anak? Setelah 2 tahun Bu. Karena 2 tahun itu anak sudah mengenal, kan sudah jalan itu ya. Anak 2 tahun udah aktif itu, malah sekarang udah ada sekolah dini 2 tahun terus sekolah. Terus diajari bahasa Inggris gitu. Macam-macam, kasihan. Namanya tempat bermain, tidak disuruh bermain tapi suruh belajar. Nah, kapan? Ya setelah usia 2 tahun. Setelah 2 tahun dikenalkan, oh itu laki-laki kayak gitu. Ya sesuai usianya. Kalau
nggak usah langsung ditunjukkan ini loh penisnya gitu, enggak. Ya udah bentuknya, oh ini laki-laki, kamu perempuan, terus fungsinya begini, ngobrol aja. Pendidikan itu kan tidak berupa pelajaran gini ya. Pendidikan itu tidak pelajaran begini, tetapi pendampingan. Nah, ketika masuk kelas 6, kelas 5 atau kelas 4 mulai men itu seperti apa, mimpi basah itu seperti apa. Kalau jenengan nggak bisa karena keterbatasan ilmu, cari di YouTube penjelasan menstruasi kalau anak kita perempuan pada anak usia 8-9 tahun. Ada kok, setelke nonton bareng, gunakan teknologi. Kalau ibu nggak tahu juga, takut jawaban kita salah, tanya AI. Kalau hanya AI ya, jenengan punya WA kan, di situ ada kolongan bulat warna-warni, itu Meta AI, pencet aja. Tolong jelaskan, tolong beri keterangan penjelasan menstruasi untuk anak usia 8 tahun. Coba Bu, keluar Bu. Kalau tentang ilmu medis mereka objektif lah ya, sesuai lah ya. Gitu nggih. Nah dari situ kita jelaskan sesuai umurnya. Kita gunakan AI, makanya kita juga harus melek literasi. Gampang kalau itu WA ditutul gitu aja tanya. Kalau pakai Google pakainya Gemini, pakai browsingnya AI ya ChatGPT banyak gitu. Kalau saya paling seneng awalnya memang ChatGPT gitu nggih. Jadi pakai itu, karena kalau harus memahami sedalam-dalamnya walaupun tidak dalam butuh waktu tahunan kan. S3 saya tentang itu soalnya. S3 saya itu dari fertilisasi sampai gede. Nanti untuk jawaban jenengan itu S3 saya dan saya punya pasien 1000 loh. Orang kayak gitu. Tapi kita harus bedakan. Yang selanjutnya adalah hipnosis. Hipnosis. Tadi ada pertanyaan belum jawab, bagaimana jika anak bertanya dan responnya akan dikaitkan. Nah ya, makanya itu. Jika anak bertanya dan kita tidak tahu responnya gitu, tanya AI dulu dan jangan langsung menjawab. Karena kalau kita menjawab salah, wah repot, kita nggak dipercaya lagi. Gitu. Kita nggak dipercaya lagi, walaupun anaknya diem tapi sudah mindsetnya ibu itu ngawur, jawabannya jawab baik gitu. Gitu. Jadi makanya saya memanfaatkan AI untuk ilmu pengetahuan. Gitu. Gitu nggih. Hipnosis. Nah, hipnosis tergantung jenengan impian terhadap anaknya jadi apa. Impian saya terhadap anak saya, ini contohnya ya. Impian saya terhadap anak saya, ya mungkin sama dengan impian semua orang tua. Fit dunya wal akhirah itu loh Pak. Yeah. Jadi sukses dunianya, sukses akhiratnya gitu ya. Anak saya itu selalu karena saya korban dalam tanda kutip instruksi dari ibu saya untuk jadi dokter. Saya instruksi yang sama kepada anak saya, nanti besok gede jadi dokter sama jadi guru ya, pinter agamanya ya gitu. Nah ngomongnya yang sederhana aja, bukan kayak khutbah. Kalau menghipnosis itu nggak usah khutbah. Kayak khutbah bahasanya gitu, Mas jadi dokter enak loh, manfaatnya banyak untuk orang lain. Nanti kamu dokter plus hafal Quran keren lagi gitu. Keren lagi gitu. Itu yang saya hembuskan untuk anak saya gitu. Bukan bahasa yang bertele-tele. Oh berarti dokter hafal Quran gitu. Ayo kamu sholat gitu. Nanti berdoa supaya Allah mengabulkan doa kita gitu. Nah gitu. Jadi dia setengah sadar itu kriip-kriip kita ngomong gitu, bangun sholat dia sudah tertanam gitu ya. Ya tergantung mimpi penjenengan untuk anaknya apa gitu mimpinya. Kalau mimpinya kayak saya ya bisikan kayak saya gitu. Ya alhamdulillah Allah mengijabah gitu ya. Semoga apa yang kita inginkan itu yang
diijabah gitu kan ya, dan itu menjadi kebutuhan karena kadang-kadang kita menjadikan keinginan itu sebuah kebutuhan. Tentang LGBT ini. Mohon maaf Ustaz. Oh ya. Bagi ayah juga memiliki mobil sedan Hyundai hitam 1614 FM, mohon dicek karena alatnya dari lagi berbeda. Hyundai hitam 1614 FM. Terima kasih. Kemudian iya. Pertanyaan yang terakhir Pak Khalid ya, LGBT Manganang. Saya punya pasien kayak Manganang itu 1000 sekian. Kita harus bedakan LGBT dengan kasus Manganang. Kasus Manganang itu bukan LGBT dan tidak dosa itu. Kalau versi syariatnya, karena di zaman Rasul orang kayak Manganang itu ada. Namanya apa Pak? Secara fikih khunsa. Khunsa itu adalah kalau bahasa awamnya kelamin ganda. Orang lanang, orang wedok, tapi bukan gendernya, seksnya. Ya. Kalau LGBT itu seksnya normal, gendernya nggak normal. LGBT. Kalau kasus Manganang itu seksnya nggak normal, gendernya normal. Dia gendernya sebenarnya laki, tapi karena dibutuhkan ditumbuhkan sebagai perempuan ya dia nggak bisa berontak, tapi begitu dia dewasa dia berontak sendiri toh. Itu kan nggak ada yang nyuruh itu jadi laki, padahal kan dia atlet menangan, tapi nggak sesuai, ini saya itu laki gitu. Yang nangani teman saya di Jakarta. Jadi dia bahwa menjadi laki dan menjadi perempuan itu harusnya dikotomi, harusnya kutub selatan dan utara. Tapi dalam pertumbuhan janin itu untuk menjadi laki butuh tumbuh. Lah Manganang itu tumbuh setengah berhenti. Gitu. Tumbuh setengah berhenti. Jadilah Manganang. Itu namanya di dalam fikih khunsa. Di khunsa zaman kenabian, ya, zaman Rasul, sahabat ada. Apa yang dilakukan? Maka ulama-ulama berdasarkan hadis melihat bagaimana cara dia kencing, itu bahasa fikihnya. Lah saya sudah merubah kayak gitu banyak, ratusan. Iya, ratusan. Apakah LGBT? Bukan. Itu kayak Manganang, itu namanya khunsa. Lah yang menentukan siapa? Ahlinya, ya kan? Saat zaman dulu kan tidak langsung disebut siapa gitu ya, tapi ahlinya. Lah sekarang ahlinya saya termasuk yang di situ. Saya beberapa kali sering bahkan di pengadilan untuk jadi saksi ahli perubahan jenis kelamin, bukan perubahan gender, perubahan jenis kelamin, bukan perubahan gender. Kita operasi, kan kita lihat kromosomnya, kita lihat alat kelamin luar dan dalamnya, kita lihat hormonnya dan sebagainya, baru kita tentukan jenis kelaminnya. Ya, ini memang agak ya kabur. Tapi kalau LGBT, lesbian, gay, trans, sekarang ada lagi Pak, Q, LGBTQ. Pernah dengar Q? Q itu queer. Queer itu kadang lanang, kadang wedok, kadang ora jelas. Lho nggih ada lho, Pak. Lho nek nuruti dunia niku memang luar biasa. LGBTQ, kalau jenengan ada bacaan Q, lah itu baru Pak. Ya baru itu 5 tahun ini lah. Queer. Kalau seneng lanang, seneng wedok, aku rasa seneng apa-apa, apa aku seneng loro-lorone gitu. Gitu kan dia. Lah ini sepenuhnya haram kalau versi syariat. Lah kita menentangnya versinya macam-macam. Jenengan misalnya ahli IT, ya menentangnya lewat IT. Saya medis, ya menentangnya lewat medis. Orang-orang medis yang LGBT, medis yang banyak yang LGBT, bilangnya itu gen. Saya ahli gen, Pak. Saya ahli molekuler. Tak tantang gen yang mana? Ayo kita cari gitu. Nggak bisa, Pak. Sampai sekarang
mereka berusaha untuk bahwa itu genetik. Bukan. Itu penyimpangan gender. Gender itu bukan urusannya dokter, itu urusannya kiai. Kalau medis ya psikolog, psikiater, bukan dokter. Dok mungkin hormonnya kurang. Tidak, mereka nggak kurang hormon. Ya, mereka nggak kurang hormon. Nah, kalau ini diruqyah, Pak. Apa obatnya? Ruqyah, wis. Gitu. Ruqyah itu bisa bacain Quran, bisa didampingi, bisa apapun. Tapi jangan di frontal. Kalau di frontal malah pecah, nyebar gitu. Indonesia ini ibu kotanya lesbi Asia Tenggara. Nggih, ibu kotanya di Indonesia dan di Jawa Tengah. Kaget toh, Pak? Kaget toh, Pak? Enggak. Asia Tenggara ibu kotanya di Jawa Tengah. Ketuanya wonten gitu. Seorang gay menadok bahwa laki-laki ke sini kumpul sama kita 2 atau 3 bulan, keluar dia jadi gay kok. Nantang gitu, luar biasa kan. Nah itu makanya kalau gender itu bisa berubah, seks tidak, karena seks itu berupa lahir, bisa dirubah kalau operasi. Nah itu seks yang dirubah. Maka di Karyadi saya termasuk di tim penyesuaian kelamin, bukan gender. Gender kita nggak nangani. Ya, penyesuaian kelamin misalnya yang ringan itu lubang titiknya di dasar gitu ya. Harusnya kalau laki-laki di ujung. Nah itu termasuk kelainan itu. Nah tim. Kalau yang sederhana gitu langsung ke dokter bedah. Gitu. Kalau saya nangani kromosom, nangani gen, nangani hormon gitu. Kalau begitu bedah nanti ada timnya sendiri. Tapi itu salah satu tim kita, gitu ya. Jadi LGBT no. Tapi kalau khunsa itu yang harus ditolong. Karena dia ketika dibuka, ya maaf, ketika dibuka kelaminnya, saya pasien yang unik itu ya ada alat kelamin lakinya, ya ada kelamin wanitanya. Lah terus ini laki atau perempuan? Loh iya, Bu. Ada vaginanya, ada penisnya, ada. Lah terus kawin mbek sapa iki? Ya gitu. Terus ada yang gede, kromosomnya laki. Punya testis tapi kecil, seukuran telurnya wanita. Udah gede jilbaban gini, Bu. Tapi nggak men. Saya periksa semuanya laki kecuali alat kelamin luarnya. Dalamnya laki kecuali alat kelamin luarnya, dan dia muslim yang baik, jilbaban. Terus jadiin laki atau perempuan? Saya pertahankan jadi perempuan. Terus dia tanya, kalau saya menikah dengan laki-laki padahal saya kan laki-laki, dosa enggak? Enggak. Karena gendermu sudah berubah jadi, bukan berubah, sudah ditetapkan jadi wanita. Gitu. Nah ini fikih pernikahan yang ala-ala begini itu kita butuh kajian khusus. Nah dia kan dosa, takut dosa ini. Kalau saya menikah dengan laki, lah kan saya laki, kan dosa. Enggak. Nah kalau saya sholatnya pakai apa? Sarung apa? Ruku. Ya auratmu aurat perempuan gitu. Soft saya di mana ya di soft perempuan gitu. Saya berarti nggak bisa jadi imam laki-laki, yang nggak bisa gitu. Ya gitu, sampai sekarang. Terus pernikahan pertama gagal, pernikahan kedua milih dengan duda yang sudah beranak karena dia nggak bisa punya anak. Ya kan dalamnya laki kok, nggak punya rahim. Nah itu kelainan seks, bukan kelainan gender. Itu khunsa kalau dalam fikih, dan ini harus ditolong gitu ya. Nah saya sering dulu dihubungi TV nasional untuk mendukung LGBT. Taunya saya LGBT pendukung, padahal enggak. Sekali diundang habis itu enggak diundang lagi karena ternyata jebul nentang. Jebul nentang gitu. Iya, salah satu TV nasional.
Mungkin itu jadi beda ya antara LGBT dengan itu. Kalau LGBT dokter pun nggak bisa. Dokter pun nggak bisanya menyesuaikan Lucinta Luna karena dia sudah speak up ya. Jadi bukan rahasia umum kan ya itu. Kalau saya ngomong kan juga nggak apa-apa. Ya itu karena dia mau jadi perempuan ya datang operasi. Bisa. Kalaupun saya mau, saya bisa. Datang ke rumah sakit tak operasi bisa, Pak. Ning dosane sapa sing nanggung gitu kan ya. Jadi kan bikin vagina, bikin payudara itu nggak susah, Pak. Tidak susah. Lah, tapi ya itu tadi berhubungan dengan syariatnya. Gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Semoga memenuhi harapannya. Masya Allah, Alhamdulillah sangat holistik ya pembahasan pada pagi dan siang hari ini. Terima kasih sekali lagi ya Ibu masih menyimak sampai selesai, dan karena sudah pukul 11 masih ada 1-2 acara berikutnya. Izinkan saya menyimpulkan pada pembahasan kita bahwa untuk menjadi ayahku, umat baikku utamanya dimulai dari kita sendiri sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai ibu, untuk berasal untuk mau berubah sedikit demi sedikit dengan cara kita meminta kepada Allah pertolongan, menghadiri majlis-majlis ilmu sehingga pengetahuan dan wawasan kita bertambah, dan di situ juga banyak sekali keberkahan dari kesalahan orang-orang kita yang hadir. Sediakan waktu untuk menyapa anak-anak kita, memeluk anak-anak kita, tidak hanya bertanya PR, tugas ulangan dan prestasi akademiknya saja, tapi bagaimana apakah dia bahagia bersama kita. Lalu mari kita belajar mengajarkan anak untuk bisa bersandar pada hal-hal yang benar, tidak menjadikan kekuasaan ataupun posisi siapa kita, tapi bagaimana kita mengajak anak untuk lebih menyadari bahwa dia adalah sosial yang juga butuh bekerja sama dan berkeadilan hidup dengan orang lain. Alhamdulillah, terima kasih sekali Bismillah Rasulullah atas sharing yang luar biasa. Ini menjadi permulaan kita untuk terus berubah dan tidak berhenti pada hari ini. Masih banyak kelas-kelas karantina yang juga bisa juga ikuti di luar sana ataupun di majelis sekolah yang insya Allah diadakan per semester 1 dan 2 kali. Maka kami butuh dukungan untuk bisa terus berubah bersama-sama karena berjalan sendiri itu pasti berat. Ayah bunda, jadilah orang tua yang mendidik anak. Rumah yang dibangun semudah apapun akan terasa hampa jika di dalamnya tak ada kebersamaan. Harta sebanyak apapun tak akan pernah merasa cukup jika bagi anak orang tua menjadi sosok yang menyebalkan, hanya bisa marahi, mengutuk, memaksa, menyuruh. Anak akan tetap memilih berjalan jauh, bukan karena durhaka, tapi karena Allah berusaha mendekat tanpa disambut. Tak semua orang tua dirindukan. Ada anak yang akan mengingat dengan haru, namun ada juga yang akan mengenang dengan pilu. Jangan sampai ayah bunda kita menjadi orang tua yang hanya dipatuhi, tapi tak pernah dicintai. Karena pada akhirnya rumah bukan tentang bangunan megah, tapi tentang hati yang nyaman untuk pulang. Masya Allah, kata-kata ini saya dapatkan dari Guru Kaderman, Andi Witri dan Ayah Irwan yang juga sering menjadi rujukan kami dalam mengadakan seminar baru. Sesi ini kami tutup dengan pantun makan buah durian dari Lampung. Jangan lupa cuci tangan dulu. Sungguh aku bahagia dan beruntung ayah ibuku jadi sahabat terbaikku. Demikian saya dari moderator memohon maaf apabila ada kesalahan kata dan pengucapan ataupun tidak berkenan dengan ayah bunda. Tetap semangat menjadi orang tua karena anak-anak kita tidak membutuhkan orang tua yang sempurna. Anak-anak kita membutuhkan orang tua yang mau berubah setiap harinya ke arah lebih baik. Barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.